Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan sore hari ini, dapur kita akan membuat puding gula merah yang pastinya cocok juga sebagai menu buka puasa ya, karena rasanya yang lembut dan manis pasti banyak keluarga yang menyukai untuk menu buka puasa. Dan selain menu buka puasa, ini juga cocok sekali sebagai isian snack box ya teman-teman. Biasanya menjelang hari raya ini kita saling mengirim makanan ke tetangga ataupun saudara, dan puding gula merah ini sebagai salah satu isian snack box sangat cocok sekali ya, karena tampilannya yang cantik, rasanya yang enak dan lembut pastilah sangat disukai. Dan tidak usah berlama-lama, yuk langsung saja menuju ke tutorialnya. Untuk bahan-bahannya di sini saya telah menyiapkan 1 bungkus Nutrijel Plain, kemudian 1 bungkus agar-agar plain, kemudian 1/4 sendok teh garam, beberapa lembar daun pandan, 1 saset santan instan, kemudian 200 gram gula pasir, dan ada juga 100 gram gula merah dan 1 liter air. Kemudian setelah semua bahan disiapkan, kita menuju ke prosesnya ya. Untuk yang pertama kita siapkan panci, kemudian masukkan terlebih dahulu gula merah yang telah kita sisir, kemudian masukkan sedikit air yang telah kita siapkan tadi ya. Lalu kita akan merebus sampai gula merahnya ini menjadi meleleh ya. Kemudian setelah itu kita akan menyaringnya. Dan setelah kita masak beberapa waktu, di sini gula merah mulai meleleh ya, kita tunggu sebentar lagi. Kemudian setelah itu bisa kita angkat lalu kita saring. Kenapa diperlukan penyaringan? Karena biasanya gula merah ini ada remah-remah kotorannya ya. Jadi perlu kita saring supaya nanti puding yang kita hasilkan bisa lembut tanpa ampas dari gula merahnya. Kemudian jika sudah, sisihkan terlebih dahulu ya. Lanjut kita bersihkan panci, kemudian kita tuang Nutrijel dan agar-agarnya ke dalam panci. Lalu masukkan juga gula pasirnya. Kemudian aduk-aduk supaya antara agar-agar Nutrijel dan gula merah ini bisa tercampur dengan sempurna. Dan setelah itu kita akan menuangkan air yang telah kita siapkan di awal tadi. Sebelum air kita masukkan, di sini bisa kita masukkan terlebih dahulu santan instannya ya. Dan kemudian setelah itu kita akan mulai memasukkan airnya. Dan setelah air masuk semua ke dalam panci, jangan lupa untuk menyalakan kompor. Lanjut setelah itu masukkan juga beberapa lembar daun pandan yang telah kita siapkan ya. Kemudian garam juga kita masukkan. Kita akan memasak sampai mendidih tentunya. Dan untuk larutan gula merahnya juga akan kita masukkan ya. Dan untuk proses pemasakannya sesekali bisa kita aduk-aduk supaya tingkat kematangannya bisa merata. Dan untuk daun pandannya di sini sesuaikan saja dengan selera masing-masing ya, karena semakin banyak daun pandan yang kita gunakan, aroma dari puding yang kita bikin ini semakin lezat tentunya. Sembari menunggu pudingnya mendidih, di sini saya ingin menyapa teman-teman semua ya. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mendukung channel saya hingga saat ini. Karena tanpa dukungan kalian, channel saya tidak akan berkembang dan saya tidak akan sampai di titik ini. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, cara untuk mendukung channel saya ini yakni share ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya ya untuk channel saya ini, dan kemudian tekan tombol like dan subscribe. Dan supaya tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari dapur kita, jangan lupa tekan tombol lonceng. Terima kasih. Dan kita kembali ke video ya teman-teman. Setelah kita masak beberapa waktu, sepertinya puding mulai mendidih ya. Kemudian kita aduk-aduk, kita tunggu sampai benar-benar merata pudingnya untuk tingkat mendidihnya. Kemudian setelah itu kompor bisa kita matikan, dan kemudian terus kita aduk-aduk supaya suhu panas yang terdapat dalam puding ini bisa sedikit turun. Dan kemudian setelah itu puding pun siap untuk kita cetak.
Untuk cetakannya disesuaikan saja dengan selera ya. Untuk sajian bisa menggunakan cetakan besar, dan jika untuk isian snack box ataupun ide jualan bisa kita cetak menggunakan mika-mika yang ukurannya disesuaikan saja dengan selera. Dan di sini saya telah menyiapkan mikanya ya teman-teman, dan puding pun telah sedikit dingin, jadi langsung saja saya akan menuangkan puding gula merah kita hari ini ke dalam mika yang telah kita siapkan. Untuk penuangannya sendiri kita tunggu sampai pudingnya benar-benar sedikit dingin ya, karena jika tidak untuk cetakannya ini bisa mengkerut dan hasilnya tentu tidak cantik. Makanya setelah kita matikan kompor, kita diamkan beberapa waktu sampai pudingnya sedikit hangat, kemudian siap untuk kita tuangkan ke dalam cetakan. Dan setelah kita tuangkan semua puding ke dalam cetakan, kemudian puding bisa kita diamkan sampai benar-benar dingin dan set ya. Ini bisa kita simpan di lemari es ataupun kita diamkan saja di suhu ruang. Untuk proses pendinginannya perlu beberapa jam ya ketika kita simpan di suhu ruang, karena kita akan membuat puding ini sampai benar-benar dingin dan kemudian siap untuk kita tutup bagian penutupnya. Dan jika kalian ingin menambahkan hiasan di atasnya bisa saja ya, seperti yang saya lakukan ini. Di sini saya menambahkan hiasan daun pandan supaya tampilan puding yang kita bikin hari ini semakin cantik. Dan setelah puding menjadi dingin, kemudian penutupnya siap untuk kita tutup ya, dan setelah itu puding pun siap untuk kita sajikan sebagai menu pembuka puasa ataupun sebagai isian snack box ataupun sebagai ide jualan. Dan oke, inilah dia puding gula merah ala dapur kita telah selesai kita buat ya. Semoga resep yang dapur kita bagikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga menginspirasi kalian dalam menyiapkan menu-menu berbuka puasa ataupun menu-menu yang bisa untuk sebagai ide jualan dan juga isian snack box yang pasti sangat disukai karena teksturnya yang lembut dan rasanya yang manis, dan tentu saja ini sangat segar ya teman-teman, aromanya juga wangi. Dan oke, saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Apabila ada salah-salah kata maupun banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan satu pesan dari saya, tetap semangat, jangan menyerah sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan saya tutup dulu ya video hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.